Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Saifuddin. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi WHO Antro. Nah, aplikasi WHO Antro ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mengukur status gizi anak. Nah, di sini ada aplikasi WHO Antro dan aplikasi WHO Antro Plus. Nah, perbedaan WHO Antro dan yang Plus ini adalah kalau aplikasi WHO Antro itu digunakan untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, sedangkan untuk WHO Antro Plus itu untuk anak yang dari 6 tahun sampai 18 tahun, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai aplikasi WHO Antro yang untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, di sini yang pertama itu ada anthropometric calculator. Nah, anthropometric calculator ini ya seperti kalkulator gitu. Jadi datanya itu tidak bisa disimpan gitu. Jadi ketika misalkan ada pasien di puskesmas misalkan ingin mengecek status gizi anaknya. Nah, kita langsung saja hitung gitu di kalkulatornya, gitu, khusus kalkulator untuk menghitung status gizi anak gitu. Nah, kita tinggal isikan saja di sini. Date of visit itu adalah tanggal di mana berobat sekarang gitu. Di mana pengecekan sekarang gitu, untuk date of visit. Nah, kemudian seksnya itu ini ya laki-laki atau perempuan gitu. Kalau misalkan female itu perempuan dan male itu laki-laki, misalkan pilih aja gitu. Nah, kemudian untuk date of birth-nya itu tanggal lahirnya, teman-teman, tanggal lahirnya. Date of birth itu tanggal lahirnya. Nah, di sini misalkan kita ketikkan saja ini tanggal lahirnya tanggal 23 bulan 12 2021. Nah, untuk pemeriksaannya di sini tanggal 23 bulan 12 2022 gitu. Misalkan sekarang ya tanggal 23 misalkan. Nah, nanti di sininya otomatis umurnya. Berarti umurnya itu di sini 11 bulan gitu. Karena pas gitu sih tanggalnya pas. Kalau misalkan kita ganti tanggalnya misalkan 28 bulan 12. Nah, di sini akan otomatis terganti. Jadi usianya itu 1 tahun. Jadi usianya itu 1 tahun gitu. Udah terganti. Jadi kalau misalkan ini ada kesalahan sedikit aja, nanti akan berakibat ke yang lainnya gitu. Jadi usahakan untuk pengisian datanya ini, data untuk tanggalnya ini dipastikan harus benar, gitu, benar-benar valid. Nah, kemudian ini ada berat badan, akan mau berapa kilo, atau silakan dipilih gitu. Ditulis juga bisa, ditulis pun juga bisa, ditulis akan angka 9 aja udah itu bisa. Kemudian untuk ininya ini panjang badan misalkan ini ada 73 cm gitu. Silakan ini kan mau diganti gini. Ini contohnya gitu, berat badan 9 kilo dan panjang badan 73 cm. Nah, untuk ini apakah misalkan pengukuran badannya itu berdiri, standing atau tidur gitu, recumbent, jadi gitu, berdiri atau tidur gitu, itu pilihannya. Nah, kemudian di sini ada berat badan menurut panjang badan, kemudian ada berat badan menurut umur, kemudian ada panjang badan menurut umur, dan ada BMI menurut umur. Nah, jika sudah diisi si datanya ini gitu kan, kemudian dari tanggal pemeriksaan sekarang, kemudian tanggal lahir dan berat badan, panjang badan, kita lihat apakah status gizinya itu baik atau buruk gitu. Jadi dilihat, klik ini untuk grafiknya. Nah, ini berada tepat di median gitu ya, lebih sedikit ke atas, berarti bisa dinyatakan bahwasanya si anak itu status gizinya itu baik. Nah, kenapa bisa tahu baik? Karena untuk status anak gizi baik itu berada di rentan min 2 standar deviasi sampai ke plus 2 standar deviasi gitu.
Nah, jadi kalau misalkan berada di rentang min 2 sampai plus 2 ini, itu dinyatakan si anaknya itu status gizinya itu baik gitu. Nah, ini kan di tengah-tengah gitu, pas di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan di bawah min 2 itu gizi buruk. Kalau misalkan di atas plus 2 di sini itu kelebihan gizi gitu. Ada kategorinya juga teman-teman, bisa dicari di internet kalau misalkan eh, ada kesalahan gitu. Tapi bisa dipastikan bahwasanya status gizi baik itu dari min 2, antara rentang min 2 sampai plus 2 gitu. Untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kemudian untuk individual assessment. Nah, individual assessment ini adalah untuk individual atau perorangan, teman-teman. Nah, di sini ada nama-nama anak yang pernah diperiksa gitu. Nanti kalau misalkan sudah diperiksa, datanya akan tersimpan di sini. Kalau tadi kalkulator kan tidak disimpan, jadi secara langsung perhitungannya. Nah, kalau misalkan individual assessment ini nanti si datanya akan tersimpan di sini. Seperti ini sudah ada Kwanza, kan Kwanza Coffee dan Lopez Flora. Ini adalah data-data anak yang sudah tersimpan. Kan kita coba buka itu misalnya. Kita coba buka, kemudian buka di sini. Nah, ketika sudah diperiksa datanya ini akan ada di sini. Ini data yang pernah diperiksanya gitu. Ini. Kalau misalkan mau diperiksa lagi kita tinggal tambah di sini datanya, tambahkan. Akan diperiksa lagi si anaknya itu datang lagi. Nah, isinya itu sama seperti yang tadi gitu kan, tidak jauh berbeda. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ingin membuat daftar baru, anaknya itu baru. Nah, kita ketikkan tambah di sini, klik tambah. Nah, klik tambah, kemudian isi namanya, misalkan nama depannya siapa, misalkan nama depannya itu Denny. Kemudian untuk nama belakangnya misalkan Ranjani. Ini untuk seksnya, untuk jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, ini untuk tanggal lahirnya silakan ini tanggal 23 bulan 12 2021 silakan diisi. Kemudian untuk nama ayahnya silakan diisi, misalkan di sini nama ayahnya Supri misalkan. Atau mau yang lebih lengkap silakan tambahkan di sini. Jadi nama depan, nama belakang, kemudian berat badan untuk si ayahnya gitu kalau mau lengkap. Tapi untuk nama ayahnya pun juga cukup gitu, untuk nama depannya juga gitu. Kemudian maaf ini nama ibunya gitu kan Mimin, nama ayahnya tadi Supri misalkan. Nah, kalau yang lebih lengkap tadi diklik tambah aja gitu. Kemudian adresnya silakan tambahkan, akan adresnya di sini, adresnya silakan kalau mau lengkap gitu silakan tambahkan. Provinsi, ada kabupaten, ada negara, silakan tambahkan. Kita di sini provinsi aja misalkan Jawa Barat. Nah, kemudian kita mau masukkan datanya, mau masukkan data si anaknya, kita klikkan tambah di sini. Nah, di sini pengisiannya tidak jauh berbeda dengan tadi kalkulator, yang di kalkulator teman-teman. Nah, ada date of visit itu data kunjungan sekarang, kemudian ini ada tanggal lahirnya, berat badannya, panjang badannya gitu. Silakan diisi gitu kan. Silakan coba diisi gitu. Misalkan ini kita isi untuk requirement-nya untuk pengukurannya misalkan tidur. Di sini berat badannya misalkan 10 kilo. Kemudian untuk panjang badannya kan 70 gitu. Kemudian save misalkan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk si datanya. Nah, si datanya itu berada di rentan plus 2,5 deviasi sampai plus 3,5 deviasi gitu. Tapi ini pas-pasan ya teman-teman, pas-pasan gitu. Jadi
si anak ini sangat beresiko untuk kelebihan gizi nantinya gitu. Jadi beresiko kelebihan gizi gitu, tidak baik juga gitu. Rentannya gitu kan, ini pas-pasan makan lebih sedikit di atas plus 2,5 deviasi gitu. Jadi rentan gitu untuk kelebihan gizinya si anaknya itu. Nah tadi untuk ininya misalkan nanti tadi kan diisi ininya, kemudian untuk motornya itu misalkan si anaknya itu sudah bisa duduk, checklist sudah bisa duduk, kemudian sudah bisa berdiri menggunakan bantuan, checklist berdiri menggunakan bantuan, kemudian sudah bisa merangkak, checklist udah bisa merangkak. Jadi perkembangan si anaknya itu sampai mana gitu, dari pemeriksaan sebelumnya sampai pemeriksaan sekarang gitu, perkembangannya sudah bisa apa aja, silakan bisa di checklist gitu kan. Kalau sudah ada perkembangan kemudian save gitu. Itu tadi lupa dijelaskan. Nah ini datanya sudah tersimpan di sini. Nah tadi itu kan Denny. Kalau misalkan ingin menyimpan di sini, kita simpan aja, simpan ini. Nah, nanti akan ada di sini Ranjani Denny. Gitu. Nah di sini datanya sudah tersimpan di sini. Gitu. Itu untuk individual assessment teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini ada nutritional survey. Untuk nutritional survey ini digunakan apabila misalkan ada kunjungan ke suatu daerah. Biasanya kan di puskesmas itu suka ada kegiatan posyandu gitu. Nah, di suatu desa. Nah, di sini ini ada data tempat yang pernah disurveinya gitu. Nah, ini akan tersimpan di sini. Kalau tadi itu anak di individual, kalau di nutrisional ini adalah tempatnya gitu. Tempatnya. Misalkan kita mau tambahkan. Nah, di sini name-nya itu nama tempatnya. Misalkan nama tempatnya jadi Desa Panjenengan. Nah, Panjenengan. Kemudian kita mau menambahkan datanya, tambahkan datanya. Datanya. Nah, di sini ada date of visit. Date of visit sama seperti tadi ya, datanya date of visit itu pemeriksaan sekarang gitu. Jadi ini untuk nama anaknya, misalkan nama anaknya mau siapa, akan diisi saja nama anaknya. Kemudian nama panjangnya gitu kan. Kepanjangannya, nama belakangnya gitu. Ini untuk nama depan, ini nama belakang gitu. Silakan diisi seperti tadi gitu. Nah, untuk cluster sendiri di sini, untuk cluster itu misalkan kan di desa per tempatnya itu suka dibagi-bagi gitu. Misalkan desa Panjenengan itu cluster 1, kemudian desa Mekarbole itu cluster 2, kemudian desa Sukadana itu cluster 3 gitu. Jadi clusternya itu disesuaikan gitu. Kemudian untuk timnya juga sama disesuaikan. Itu kalau misalkan di puskesmas itu terbagi menjadi beberapa tim untuk tiap desanya gitu. Itu tinggal diketikkan. Misalkan clusternya di sini 1, kemudian timnya itu tim 2 tuh gitu untuk cluster dan timnya. Nah, untuk pengisian selebihnya itu sama teman-teman, seperti pengisian individual survei dan individual dan kalkulator gitu. Untuk motornya juga sama untuk perkembangan si anaknya. Cuma perbedaannya kalau yang pertama kalkulator itu ya tidak bisa disimpan itu secara langsung pengecekannya. Kemudian untuk individual assessment itu untuk si data anaknya dan bisa disimpan. Nah, kalau misalkan nutritional survey itu data tempat. Jadi si tempatnya kemudian terdiri dari beberapa anak dalam suatu tempat itu gitu. Perbedaannya di sana gitu. Penyimpanannya dan sedikit perbedaan mengenai dalam penulisan tempatnya gitu kan. Nah, misalkan mau ini kan menambahkan ya teman-teman, bisa menambahkan sama seperti tadi. Kalau sudah data yang sudah ditambahkan, klik simpan di sini gitu. Klik simpan, dan kita akan coba misalkan memindahkan datanya ke Microsoft Excel. Ini data yang sudah adanya, misalkan kita akan pindahkan, kita buka. Nah, ini data survei yang pernah dilakukan gitu, dalam satu desa. Ini ada survei data anaknya.
Kalau misalkan kita ingin memindahkannya ke Microsoft Excel, kita blok aja teman-teman, blok semuanya. Kita kopikan. Kita copy ke Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel ini. Ini kita kopikan di sini. Ctrl paste. Nah, di sini sudah terlihat datanya kalau mau dipindahkan datanya ke Microsoft Excel gitu teman-teman. Nah, di sini ini bisa terlihat tuh tanggal 23 bulan 9 2022 data survei datanya. Meskipun di sini pagar-pagar tapi bisa terlihat gitu. Tuh. Dan data yang terpentingnya itu pengecekannya itu di sini teman-teman. Di sini ada berat badan kan, ada di sini ada berat badan, kemudian nah ini maaf, nah ini ada berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut umur gitu. Nah di sini dan BMI menurut umur gitu. Si data ininya teman-teman. Nah kalau negaranya diisi nanti di sini negaranya akan muncul gitu. Nggak gitu. Jangan di share aja. Nah itu mungkin mengenai aplikasi WHO Antro. Nah dan untuk aplikasi WHO Antro Plus itu tidak jauh berbeda dengan WHO Antro yang usia 0, dari 0 sampai 5 tahun. Jadi cuma perbedaannya di usianya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi dalam pengisiannya itu sama gitu. Dan mungkin perbedaan yang lebih jelasnya untuk rentangnya itu berbeda gitu kan. Kalau misalkan tadi dari min 2 sampai ke plus 2 gitu kan, mungkin di aplikasi WHO Antro Plus itu ada perbedaan. Dan pengisiannya pun juga sama gitu untuk ininya gitu. Untuk anthropometric calculator, individual assessment, nutritional survey itu sama gitu. Cuma si pengisian data ininya yang agak berbeda sedikit gitu kan, bisa dilihat. Nah ini nantinya di sininya, nah itu kan kalau di WHO Antro itu di sininya ada dua apa namanya, ada dua yang seperti ini gitu kan, ada dua, ini kan satu nih. Kalau misalnya di WHO Antro biasa itu ada dua, tuh ada dua gitu kan. Nah perbedaannya sih sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menguasai WHO Antro yang biasa dan otomatis bisa menggunakan WHO Antro Plus ini gitu. Nah mungkin itu penjelasan sedikit mengenai aplikasi WHO Antro. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.